Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai komunikasi dan promosi kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan mengenai komunikasi dalam pelayanan kesehatan, sehingga nanti kita akan lebih memperdalam tentang hal-hal yang harus kita perhatikan ketika memberikan layanan kesehatan kepada klien, khususnya dari aspek komunikasinya. Mari kita awali terlebih dahulu pertemuan pada hari ini dengan membaca doa mau belajar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semua mahasiswa dan juga insya Allah saya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalankan aktivitasnya dalam menjalankan perkuliahannya meskipun sampai hari ini masih kita jalankan secara daring. Baik teman-teman, kita hari ini akan membicarakan mengenai adanya 4 variabel di dalam komunikasi pelayanan kesehatan. Nanti akan kita bahas satu persatu begitu. Sebagaimana pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana manusia itu adalah sebagai makhluk sosial begitu ya, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa kemudian melakukan segala sesuatunya tanpa melibatkan orang lain begitu, bahwa di dalam kehidupannya manusia pasti akan membutuhkan kehadiran orang lain. Di dalam kehidupannya pasti manusia akan berkelompok itu, baik jumlahnya sedikit maupun dengan kelompok masyarakat yang jumlahnya lebih banyak begitu. Demikian halnya begitu ya dengan profesi teman-teman sebagai tenaga kesehatan. Profesi ini nanti pasti akan berinteraksi dengan orang lain. Maka di dalam proses interaksinya itu pasti ada proses komunikasi, dan di dalam proses komunikasi antara tenaga kesehatan dengan klien gitu ya, khususnya pada pasien dan anggota keluarganya, itu nanti bisa menjadi salah satu faktor atau hal yang mempengaruhi tingkat kepuasan klien kepada layanan yang kita berikan kepada mereka selama mereka menjalani perawatan kesehatan di mana kita memberikan layanan di sana. Nah, apa sebenarnya pelayanan kesehatan begitu? Banyak definisi mengenai layanan kesehatan itu apa. Tetapi ada beberapa ahli yang coba saya ambil, misalnya Suparlan menyampaikan layanan kesehatan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non-materi, agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Yang kedua, dari Munir menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Kemudian Kotler menyampaikan bahwa pelayanan adalah sebagai suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Kalau kita lihat definisi dari 3 ahli ini, maka yang namanya pelayanan adalah sebuah usaha yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, baik bisa berupa materi maupun non-materi begitu ya, sehingga memberikan pertolongan yang dapat mengurangi atau bahkan menyembuhkan atau mungkin meringankan gitu ya, kendala-kendala atau masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan kesehatan, maka gitu ya, pelayanan kesehatan itu adalah usaha untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain secara langsung, baik berupa materi maupun non materi begitu ya, di mana ini supaya orang yang kita tolong tadi itu mendapatkan solusi dari masalah kesehatan yang sedang dihadapi, entah nanti yang sifatnya sebagai promotif, kemudian preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Semua aspek layanan kesehatan itu membutuhkan
komunikasi yang tentu setiap klien itu mempunyai karakteristiknya yang kemungkinan besar kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana komunikasi kita kepada seorang klien dengan seorang klien yang lainnya. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang layanan gitu ya, dan kita berada di sebuah organisasi yang memang fokus pada pemberian jasa pelayanan kesehatan, maka konsep layanan prima atau excellent service itu menjadi sesuatu yang hari ini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa layanan kesehatan kepada kliennya. Nah, apa itu layanan prima? Layanan prima itu adalah pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan atau masyarakat. Kemudian bisa juga didefinisikan oleh Barata, pelayanan prima adalah kepedulian pada pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan kepuasannya agar mereka selalu loyal terhadap organisasi. Jadi konsep di layanan prima itu adalah kita memberikan layanan terbaik untuk upaya memberikan kepuasan kepada klien sehingga klien nanti menjadi loyal terhadap organisasi, terhadap tempat kita bekerja, memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara luas. Kalau sudah loyal, itu orang yang pertama pasti akan kembali ketika menghadapi permasalahan kesehatan. Kembali di mana kita sedang bekerja di sana. Yang kedua, orang atau klien itu akan merekomendasikan kepada orang lain untuk kemudian jika menghadapi masalah kesehatan melakukan pemeriksaan di tempat kita bekerja. Ini adalah dampak-dampak begitu ya, bagaimana layanan prima itu bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitas klien kepada organisasi atau lembaga di mana tempat kita bekerja. Nah, apakah kemudian semua harapan harus dipenuhi gitu ya? Karena setiap klien itu harapannya beda-beda, Bu. Ya, jadi kita tetap berfokus berbasis atau berdasar pada standar kualitas atau yang sering kita dengar dengan SOP begitu ya, yang berlaku di tempat kerja di mana kita sedang menjalankan profesi kita. Jadi acuannya adalah standar kualitas yang sudah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan penyedia jasa layanan kesehatan tersebut. Selama kita sudah menjalankannya sesuai dengan standar kualitas yang ada di perusahaan dengan maksimal begitu, maka kondisi ketika kebutuhan atau harapan pelanggan belum semuanya dapat terpenuhi, itu juga gitu ya, boleh masuk kategori kita sudah memberikan layanan prima. Kenapa? Karena kita sudah berdasarkan standar kualitas. Nah, kalaupun nanti masih ada komplain, ada harapan yang belum terpenuhi, maka itu bisa menjadi bahan evaluasi kelembagaan atau organisasi di mana kita bekerja, bahwa ternyata standar kualitas yang ada selama ini masih perlu untuk ditingkatkan karena masih ada komplain, masih ada hal-hal yang belum kita penuhi sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan klien gitu. Nah, apa itu kemudian komunikasi layanan kesehatan begitu. Maka yang disebut dengan komunikasi layanan kesehatan adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada pasien, kepada anggota keluarga, kepada pengunjung maupun konsumen atau pelanggan lain sebagai salah satu bentuk informasi dan sepengetahuan tentang kondisi kesehatan yang dialami para pelanggan atau konsumennya. Jadi klien yang
dalam kajian kita ini teman-teman kemudian harus sudah lebih luas lagi bahwa kliennya nanti bukan hanya pasien dan anggota keluarganya, tetapi bisa juga pengunjung atau konsumen yang lain, yang di situ mungkin kepentingannya adalah bukan untuk memeriksakan tetapi untuk menengok, kemudian mungkin juga ada yang bertanya tentang kebutuhan lain untuk sekedar mengetahui tentang layanan-layanan di rumah sakit atau di klinik tempat kita bekerja, itu juga menjadi klien kita nanti ketika kita menjalankan profesinya. Nah, tenaga medis itu dituntut gitu untuk memberikan layanan prima atau excellent service kepada semua kliennya tanpa terkecuali gitu. Nah, bagaimana untuk mencapai komunikasi layanan kesehatan yang baik gitu, yang bisa kita berikan kepada klien dan klien nanti akan merasa puas atas layanan yang kita berikan. Maka ada 5 variabel. Yang pertama adalah empati, yang kedua kontrol, yang ketiga trust, yang keempat self disclosure, yang kelima confirmation gitu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Empati ini merupakan variabel yang penting dalam setiap komunikasi. Tanpa empati, komunikasi antar manusia itu menjadi kurang bermakna. Apa sebenarnya empati begitu ya? Jadi empati itu bisa dimaknai sebagai sebuah proses feeling into. Feeling into itu merasakan, mencoba memahami, memposisikan diri kita, pikiran kita seolah-olah menjadi orang tersebut atau menjadi klien tersebut. Jadi empati itu merupakan upaya merasa apa yang dialami oleh orang lain atau klien, berupaya memahami perasaan dan pikiran klien tersebut dari sudut pandang klien, bukan dari sudut pandang kita. Jadi feeling into kita seolah-olah menjadi klien kita itu. Bagaimana andaikan saya menjadi dia, dan seolah-olah rasa kita itu adalah sebagai klien tersebut. Itu namanya empati. Jadi feeling into itu ya. Oke. Nah, apa sebenarnya kemudian bedanya empati dan simpati? Lebih levelnya itu lebih tinggi empati apa simpati ya. Ternyata empati dan simpati itu memang berbeda dan levelnya itu lebih tinggi empati. Kalau tadi di empati itu konsepnya feeling into, kita merasakan seolah-olah gitu ya sebagai orang atau klien yang sedang menghadapi masalah kesehatannya. Sedangkan di simpati itu masih pada batas perhatian, kesedihan atas kebahagiaan yang dirasakan misalnya gitu, atau rasa kasihan melihat kondisi klien. Jadi lebih pada oh iya gitu, oh iya kasihan ya gitu, tapi dari sisi perasaannya itu belum sampai bisa merasakan bahwa saya adalah orang itu. Nah, jadi tentu ini nanti responnya juga sudah akan berbeda antara simpati dan empati. Pasti akan berbeda. Orang yang simpati mungkin cukup memberikan oh ya yang sabar ya gitu. Tapi orang berempati itu akan lebih dari itu gitu. Misalnya kemudian nanti akan sampai membantu proses penyelesaian misalnya administratif. Kenapa? Karena ternyata kliennya itu ya datang di rumah sakit sendiri, tidak pernah ada keluarganya yang datang menjaganya misalnya, karena kondisinya misalnya dia itu anggota keluarganya jauh semuanya, tidak ada yang di daerah dia tinggal hari ini gitu. Itu contohnya. Nah, makanya pesennya ya kalau lagi pacaran gitu, sebaiknya teman-teman pada level simpati saja, tidak usah sampai empati. Nanti kalau sudah menjadi pasangannya yang sah, halal secara agama dan negara, maka jatuhkanlah pada empati. Supaya gitu ya, kalau nanti misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada proses ta'arufnya gitu, tidak
jatuh tertimpa tangganya berkali-kali. Karena kalau sudah empati di awal gitu, nanti ada masalah sedikit gitu sudah akan jatuh dan berkali-kali kejatuhan tangga yang lain. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan ini mempermudah pemahaman tentang konsep simpati dan empati. Kemudian yang kedua adalah kontrol. Kontrol merupakan bagian yang terintegrasi dalam komunikasi tenaga kesehatan atau tenaga medis terhadap kliennya. Di dalam kontrol ini berarti ada proses pengendalian komunikasi gitu ya, antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan klien maupun dengan sesama tenaga medis. Informasi yang diberikan itu tetap harus jelas, akurat, tidak membingungkan gitu ya, dan secukupnya saja. Jadi tidak perlu kemudian sesuatu yang memang tidak diperlukan di dalam proses layanan itu untuk kemudian disampaikan. Jadi ada pembatasan, ada kontrol-kontrol yang kemudian dilakukan pada saat melakukan layanan kesehatan kepada klien. Tenaga medis itu harus mampu menjalin hubungan interpersonal yang baik sehingga komunikasi akan lebih berjalan efektif. Hubungan interpersonal itu adalah hubungan antar orang gitu ya, antar dua orang gitu. Di dalam sebuah proses komunikasi ini harus dijalin dengan baik antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan kliennya gitu. Sehingga apa? Nanti ada kesamaan makna atas apa yang didiskusikan dalam proses layanan kesehatan. Yang ketiga adalah trust. Trust itu maksudnya adalah kepercayaan. Jadi di dalam sebuah proses layanan kesehatan dan di dalam dunia yang profesi yang lain pun gitu ya, trust atau kepercayaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan bisa sebagai penentu gitu ya, hubungan atau interaksi itu berjalan lebih baik atau terhenti gitu ya, atau akan berkesinambungan gitu. Itu salah satunya melalui variabel trust atau kepercayaan. Trust ini merupakan sebuah bentuk penerimaan terhadap orang lain tanpa melakukan penilaian atau judge gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah percaya gitu kan, apapun yang disampaikan, apapun yang diberitakan, apapun yang diinformasikan itu selalu diterima tanpa ibaratnya gitu ya, tanpa kemudian melakukan menimbulkan pertanyaan, apa iya sih gitu, masa sih, enggak lah kemarin aja gitu, enggak gitu kok misalnya. Itu tidak akan terjadi kalau orang sudah percaya dengan diri kita. Orang itu kalau sudah percaya dengan diri kita itu biasanya nilai-nilai positif pada diri kita yang akan kemudian lebih menonjol pada orang lain atau klien yang memang sudah menaruh kepercayaan kepada kita sebagai tenaga kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, trust sangat penting bagi klien karena klien sering merasa sebagai pihak yang rentan, yang perlu selalu diperhatikan, perlu selalu diberikan dukungan, tetapi seringkali merasa juga ketika pada saat membutuhkan kehadiran seorang tenaga kesehatan itu kemudian pas kebetulan tidak ada yang hadir. Jadi penting gitu ya kita membangun trust kepada klien kita supaya gitu klien juga bisa merasa teringankan beban-beban yang dihadapi selama menghadapi kondisi yang kurang sehat. Adanya kepercayaan yang dibangun oleh tenaga kesehatan akan menjadi jembatan untuk membangun hubungan yang dapat mengurangi perasaan kerentanan dan keberadaan klien. Jadi tadi ya teman-teman, kepercayaan yang terbangun antara tenaga kesehatan dengan klien itu gitu dapat membangun hubungan perasaan yang nyaman, yang senang gitu, sehingga kondisi klien ketika berada di layanan kesehatan itu merasa tidak sendiri, tidak rentan, selalu mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan. Kepercayaan yang baik dapat meningkatkan gitu ya citra
tenaga medis maupun organisasi yang menaungi. Jadi kalau klien itu mempunyai kepercayaan yang baik kepada diri kita sebagai pribadi gitu, maka citra kita sebagai pribadi gitu tuh akan melekat di klien. Nah, ternyata citra pribadi kita yang baik itu juga akan berdampak pada organisasi atau institusi atau instansi di mana kita bekerja. Jadi ini yang penting teman-teman ya. Jadi menjaga kepercayaan klien itu menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kenapa? Karena itu begitu ya, merupakan bagian dari untuk meningkatkan citra baik organisasi di mana kita bekerja. Ini kita bersama begitu ya, bagaimana kemudian pentingnya menjaga kepercayaan jika memang sudah terbangun. Sekali kepercayaan itu dikecewakan gitu ya, bisa saja itu nanti akan merusak citra baik diri kita sendiri maupun organisasi yang menaungi kita. Ya. Oke, berikutnya yang keempat adalah self disclosure. Self disclosure ini kata mudahnya adalah SKSD. Apa itu? Ya, SKSD adalah sok kenal, sok dekat. Jadi itu ya, untuk membangun komunikasi pelayanan kesehatan yang baik, yang menyenangkan, maka ternyata penting juga kita menerapkan ilmu gitu ya, sok kenal, sok dekat. Apa itu yang dimaksud dengan self disclosure gitu? Jadi self disclosure itu merupakan sebuah bentuk komunikasi yang intim, yang dekat gitu ya, maksudnya intim di sini, atau tindakan yang membuka informasi pribadi kepada orang lain. Dalam hal ini adalah kita sebagai tenaga kesehatan itu membuka informasi pribadi kita kepada klien. Self disclosure itu bisa juga dimaknai sebagai sebuah proses di mana gitu ya, seorang tenaga kesehatan menyampaikan pikirannya, menyampaikan informasi pribadinya, menyampaikan perasaannya itu kepada klien. Hal ini sebagai upaya apa? Membangun hubungan interpersonal yang baik gitu ya, antara tenaga kesehatan dengan klien. Nih, apa sih yang biasanya digunakan untuk membuka kedekatan ini? Hal yang paling sering dilakukan adalah menyampaikan atau menanyakan tentang rumahnya mana, misalnya sudah kelihatan sepuh atau lansia begitu, bisa ditanyakan tadi kesininya dengan siapa, kemudian mungkin cucunya berapa, atau misalnya dari sana yang membuka dulu tentang informasi mereka, kemudian mereka bertanya pada kita, misalnya oh iya Mbak Andin ini asalnya dari mana, maka nakes yang bernama Andin juga harus menjawab. Artinya di sini adalah ada proses komunikasi dua arah di mana keduanya masing-masing mau membuka informasi tentang dirinya gitu. Tetapi memang gitu ya, tetap harus melihat karakteristik klien karena tidak semua klien juga gitu nyaman ketika kita kemudian berlebihan melakukan SKSD-nya, atau kita tidak tepat waktu ketika melakukan SKSD. Misalnya klien ini anggota keluarga misalnya sedang sibuk membalas WA dari keluarganya karena memantau terus kondisi keluarganya, kemudian kita sebagai nakes kok melakukan SKSD pada saat kondisi seperti itu, maka tentu ini menjadi kondisi yang tidak tepat ketika kita melakukan SKSD. Ini bisa berbalik gitu ya, justru membuat hubungannya menjadi kurang nyaman. Kenapa? Karena klien merasa terganggu dengan SKSD yang kita lakukan. Jadi harus mempertimbangkan juga karakteristik klien dan juga pemilihan waktu, gitu, kapan harus melakukan SKSD-nya, gitu ya. Ya. Nah,
Di dalam SKSD tadi atau self disclosure itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada yang over disclosure, jadi semua hal itu diungkapkan gitu. Ya ini ekstrovert lah ini ya, orang yang sangat terbuka gitu ya. Atau yang sebaliknya adalah under disclosure, yaitu yang menutup diri dengan orang lain atau introvert. Nah, sebaiknya kita di mana? Ya di tengah-tengahnya ya. Tidak semua diungkapkan, tapi juga tidak juga kemudian kita menutup diri gitu ya atas apa informasi yang diperlukan klien terhadap diri kita gitu. Maka kita ada di tengah-tengahnya gitu. Maka tadi di atas ada fungsi kontrol. Apa yang perlu kita ungkapkan itu ya kita sampaikan, tetapi tetap ada controlling pada setiap informasi yang kita sampaikan pada klien. Nah, manfaat self disclosure itu memberikan benefit seseorang, yaitu memungkinkan untuk menemukan makna dan arah dari kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara khusus tentang layanan kesehatan gitu ya, seseorang atau klien akan semakin merasa sehat begitu ya, akan mungkin mempercepat kondisi kesehatannya ketika gitu ya, ada hubungan keterbukaan antara tenaga kesehatan dengan klien. Ini karena apa? Karena ada hubungan yang nyaman, ada hubungan interpersonal yang baik, sehingga kemudian itu membantu klien untuk memperoleh kesehatannya selain dari obat begitu. Nah, aspek-aspek dalam self disclosure itu ada 5. Yang pertama intention, yang kedua amount, yang keempat valence, yang ketiga valence, yang keempat honesty, yang kelima depth. Ya, nanti silahkan dipelajari begitu ya. Intention itu merujuk pada keinginan seseorang untuk membangun keterbukaan pada orang lain. Amount itu merujuk pada jumlah informasi yang diberikan pada orang lain. Valence itu merujuk pada derajat positif negatifnya seseorang untuk membuka diri. Honesty itu merujuk pada kejujuran, keakuratan kita pada klien gitu ya. Kesamaan antara apa yang kita pikirkan, kita sampaikan dengan diucapkan kepada klien. Kemudian yang terakhir adalah kedalaman atau depth. Ini berkaitan dengan bagaimana konten atau isi pesan itu kedalamannya kita sampaikan kepada kliennya. Nah, ini 5 hal yang masuk dalam self disclosure. Variabel terakhir adalah confirmation. Confirmation merupakan dimensi empati, meliputi dimensi empati, sharing, kontrol, menunjukkan kepercayaan, keterbukaan pikiran dan perasaan seseorang terhadap orang lain. Melalui komunikasi dengan menggunakan confirmation atau konfirmasi, tenaga kesehatan dapat menolong kliennya untuk keluar dari perasaan tidak dihargai, ditolak, dan diasingkan. Respon konfirmasi menunjukkan pada orang lain penghargaan langsung, persetujuan tentang konten, dukungan, clarification, dan menunjukkan perasaan yang positif. Jadi ketika kita memberikan konfirmasi kepada klien gitu, kita memberikan informasi yang sebenar-benarnya begitu, sehingga klien ini merasa mendapatkan informasi yang utuh, perasaannya nyaman, perasaannya positif begitu atas konfirmasi yang kita berikan kepada klien. Berikutnya tentang observasi dan judgement gitu. Apa itu observasi? Observasi adalah sebuah proses melihat, memperhatikan atau mengamati secara akurat, sistematis, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
Ya, kalau kita kaitkan dengan kesehatan, maka ini sebuah proses melakukan pengamatan dengan cermat, dengan teliti gitu ya, tentang kondisi pasien atau kondisi siapa ya, klien gitu, klien atau pasien kita ini dengan perkembangan kesehatan yang sedang dihadapi gitu ya. Maka dengan melakukan observasi ini, mungkin dengan pengecekan darah, pengecekan urin gitu ya, dengan scanning atau dengan USG misalnya, itu merupakan alat gitu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kondisi klien dan nanti akan memperoleh informasi gitu ya yang utuh tentang kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh klien kita. Itu namanya observation. Nah, tahapan berikutnya setelah melakukan observasi adalah judgment. Judgment ini adalah sebuah proses untuk menarik kesimpulan atas situasi yang dihadapi oleh klien berdasarkan observasi yang sudah dilakukan. Jadi hasil observasi dan judgment itu menjadi penentu tindakan atau langkah apa yang akan dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan terhadap pasien atau kliennya. Jadi tadi ya, ini judgment itu sudah pada tahapan mengambil kesimpulan. Observasi dan judgment menjadi dasar teman-teman untuk melakukan tindakan apa yang paling sesuai untuk diberikan kepada klien sehingga masalah kesehatannya dapat kemudian diberikan pertolongan, layanan yang terbaik. Ya, oke, saya rasa itu materi kita hari ini teman-teman. Dan mungkin nanti di forum diskusi silahkan untuk melanjutkan diskusinya di e-learning sebagaimana yang sudah disediakan. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa setelah belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.